Jangan Anda pikir, saudara, kalau Bung Karno itu kebijakannya tidak menguntungkan PKI. PKI udah bunuh kiai, udah bunuh ulama, udah bunuh pejabat, dia nggak bubarin. Masya Allah, saya tanya, kecewa tidak? Kecewa tidak? Takbir! Nah, akhirnya PKI memanfaatkan Bung Karno. Oh, ternyata Bung Karno baik dengan kita. Akhirnya tahun 1950, saudara, DN Aidit memimpin PKI dan mulailah merangkul habis-habisan Bung Karno, saudara. Semua kebijakan Bung Karno dipuji PKI. Semua putusan Bung Karno, saudara, didukung oleh PKI. PKI di mana-mana puja-puji Bung Karno, bela-bela Bung Karno, saudara. Kenapa? Karena PKI tahu saat itu Bung Karno sedang jadi pahlawan besar bangsa Indonesia, saudara. Nggak ada jalan lain. Kalau mau dapat simpati rakyat, dukung Bung Karno. Dan akhirnya PKI berhasil, saudara. Tahun 50 dukung Bung Karno habis-habisan sampai tahun 55, dan 1955 PKI diizinkan ikut pemilihan umum, saudara. Hasilnya PKI jadi 4 besar, saudara. Saat itu tercatat anggota PKI, saudara, di tahun 55, saudara, saat itu tercatat, saudara, tidak kurang dari 2 juta orang. Dan tahun 65 tidak kurang dari 3 juta orang, saudara. Jadi Anda bayangkan, udah bunuh ulama, udah bakar pesantren, udah habisi orang NU di mana-mana, saudara. Masih ada yang pilih, masih jadi 4 besar. Luar biasa politik di negeri ini, luar biasa, saudara. PKI jadi partai besar. Itu tahun 55, saudara. Singkat cerita, begitu PKI jadi 4 besar, PKI betul-betul mempengaruhi kebijakan Bung Karno. Akhirnya para ulama menggelar kongres tahun 1957 di Palembang. Kongres Ulama Islam Indonesia. Di Palembang tahun 1957 memutuskan, meminta kepada Presiden Bung Karno untuk mengeluarkan dekret pembubaran PKI. Itu tahun berapa? Tahun 57. Ditolak oleh Bung Karno. Enggak, Bung Karno enggak terima, saudara. Ditolak oleh Bung Karno. Bahkan tahun 58-nya, saudara, Bung Karno makin mesra dengan PKI. Bahkan tahun 60-nya Bung Karno meluncurkan program politik Nasakom, Nasional Agama Komunis, saudara. Masyumi menolak, Masyumi tidak terima. Lalu apa yang terjadi? Karena Masyumi tidak terima, tahun 1962, saudara, bukan 62, tahun 1960, tahun itu juga Masyumi dibubarkan, saudara. Tepat tanggal 17 Agustus 1960 Masyumi dibubarkan, saudara. Ulama minta PKI yang dibubarkan. Bung Karno bukan bubarkan PKI, bahkan membubarkan partai Islam terbesar di Indonesia, Masyumi. Apa itu Masyumi? Majelis Syuro Muslimin Indonesia dibubarkan, saudara. Insya Allah, kira-kira jelas gak? Bung Karno bukan PKI, tapi politiknya nguntungin. Saya tanya, kalau yang namanya Masyumi dibubarkan, saudara, saya mau tanya nih, PKI diuntungkan tidak? Diuntungkan tidak? Enggak sampai di situ. Tahun 1962, saudara, 2 pimpinan PKI, Aidit dan Noto, diangkat menjadi Menteri Penasehat Presiden, saudara. Supaya Anda tahu, ini fakta, saudara. Ini fakta. Aidit dan Noto jadi Menteri Penasehat, itu jabatan tinggi, saudara. Enggak sampai di situ. Begitu mereka jadi menteri, PKI makin kuat, saudara. Tahun 63, PKI yang memprovokasi Bung Karno untuk perang lawan Malaysia, saudara. Tidak ada ulama mengajarkan kepada Bung Karno ganyang Malaysia. Tidak ada ormas Islam menganjurkan kepada Bung Karno perang melawan Malaysia. Tidak ada. Tapi PKI yang memprovokasi, PKI yang mengadu domba, PKI yang membakar-bakar. Akhirnya kita perang lawan Malaysia, saudara. Itu saya mau tanya, PKI kurang ajar tidak? Biadab tidak? Licik tidak?
Jahat tidak? Siap ganyang PKI? Siap ganyang PKI? Takbir! Pertanyaannya, kenapa PKI memprovokasi Indonesia perang lawan Malaysia? Ada dua alasan, saudara. Yang pertama, karena di Malaysia ada partai komunis yang juga berkiblat ke Soviet, mitra daripada PKI yang ada di Indonesia. Mereka ingin menyatukan Malindo atas dasar komunis. Malindo itu Malaysia, Indonesia, saudara. Tapi PKI di sana, partai komunis Malaysia lemah, tapi partai komunis Indonesia kuat. Makanya dari sini, saudara, diminta untuk ganyang Malaysia. Tujuannya pemerintah Malaysia tumbang, komunis yang berkuasa di Malaysia, saudara. Saya tanya, jahat tidak? Tapi ada tujuan kedua, saudara. Ketika itu tentara menolak. Tentara panglimanya datang ke Bung Karno. Ini bukan saatnya kita perang lawan Malaysia. Kita lagi krisis ekonomi, kita lagi krisis persatuan, kita lagi lemah, dan personil kita nggak cukup untuk perang lawan Malaysia. Tapi karena presiden sudah memutuskan, tentara tidak bisa menolak, saudara. Nah, pertanyaannya, kenapa PKI ngotot supaya Indonesia perang lawan Malaysia? Ini alasan kedua. Karena PKI sudah punya proposal agar buruh dan tani dipersenjatai, saudara. Agar dibuat angkatan keempat, angkatan kelima. Angkatan yang pertama adalah angkatan darat, yang kedua adalah angkatan laut, yang ketiga adalah angkatan udara, yang keempat adalah angkatan kepolisian, dan yang kelima adalah angkatan tani, saudara. Jadi PKI minta buruh dan tani se-Indonesia dikasih senjata. Sudah kasih senjata. Ormas Islam semua menolak, nggak ada yang setuju. Maka itu PKI, saudara, sengaja dorong perang lawan Malaysia. Begitu perang lawan Malaysia, tentara kita kalang kabut. Saat itu PKI masuk ke Bung Karno. Pak, kami PKI siap bela negara, kami siap bela bangsa. Tentara tidak cukup melawan Malaysia, buruh dan tani kami cukup untuk melawan Malaysia. Minta kepada Bung Karno, izinkan buruh dan tani agar dipersenjatai. Hasilnya Bung Karno setuju, sudah. Jadi supaya Anda tahu, buruh dan tani disetujui oleh Bung Karno. Siapa yang marah? Ormas Islam, di antaranya GPI, termasuk PII, semua marah, demo, protes Bung Karno karena mereka tidak terima putusan Bung Karno. Saudara, Bung Karno marah, akhirnya GPII dibubarkan lagi oleh Bung Karno. Enggak sampai di situ, ulama-ulama protes, ulama-ulama marah. Saudara, kenapa Bung Karno begitu dekat dengan PKI? Kenapa semua program PKI dijalankan oleh Bung Karno? Ulama marah, saudara. PKI takkan Bung Karno tangkap itu ulama. Akhirnya para ulama ditangkap. Siapa yang ditangkap di antaranya? Almarhum Buya Hamka, kemudian Kiai Haji Yunan Helmi Nasution, kemudian Kiai Haji EZ Muttaqin, kemudian Kiai Haji Soleh Iskandar, kemudian Kiai Haji Dalari Umar. Saudara, sederetan kiai-kiai besar semua ditangkap, dijebloskan ke penjara oleh Bung Karno. Coba lihat, saudara, ulama minta PKI dibubarkan, Bung Karno tidak membubarkan. PKI minta Masumi dibubarkan, dibubarkan. PKI minta GPI dibubarkan, dibubarkan. PKI minta kepada Bung Karno, ulama ditangkap, ditangkap. Kesimpulannya, saya mau tanya, kalau gitu PKI kuat gak saat itu? Jujur, PKI kuat tidak? Soekarno lemah, PKI kuat, dia pegang kendali, saudara. Apa yang dia ngomong, Bung Karno jalankan. Itu menunjukkan saat itu Bung Karno lemah. Bung Karno tidak seperti tahun 45, tidak seperti tahun 48, saudara. Casnya udah kendor, baterainya tinggal sebaris. Nah, jadi ditekan oleh PKI, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Akhirnya angkatan buruh tani dipersenjatai. Anda mau lihat buktinya? Mau lihat bukti sigara? Mau lihat bukti sigara? Tahu Menteng Perapatan? Tahu Menteng Perapatan dekat Monas, dekat Gedung Juang? Ada patung apa di sana? Patung tani. Patung taninya bawa pacul atau bawa bedil? Bedil, saudara.
Patungnya ada, itu patung PKI, saudara. Tugu Tani, saudara. Anda boleh lihat itu Tugu Tani, saudara. Patung Tani, bawa bedil, bawa pistol, saudara. Ini Tugu Tani, ini dibuat saat PKI gaya-gayanya, saat PKI menguasai Bung Karno, saudara, sampai dibuat patungnya. Coba kita lihat, sampai hari ini patung tersebut masih berdiri, saudara. Allah, kira-kira jelas tidak? Kita bicara fakta sejarah, saudara. Saya mau tanya, petani bawa bedil atau bawa pacul? Ini kok bawa bedil? Petani siapa tuh? Nah, kan PKI yang senjatain dia, saudara. Lihat patungnya bawa bedil, senapan laras panjang, dan bawa pistol di pinggangnya, saudara. Kira-kira jelas tidak? Bukti sejarah, mereka jaya, saudara. Mereka menang akhirnya tahun 1964. Partai Murba, saudara, yang didirikan oleh Tan Malaka, yang dulu pernah bergabung, saudara, dengan orang-orang komunis, tapi dia keluar. Dia tidak suka dengan tata caranya, saudara. Murba, singkatan dari Musyawarah Rakyat Banyak, disingkat Murba. Di Murba banyak mantan PKI, saudara. Mereka lapor ke Bung Karno, hati-hati, PKI mau kudeta tahun 64. Hati-hati, PKI mau kudeta. PKI sedang nyusun kekuatan, akan ambil alih kekuasaan. Itu Partai Murba udah teriak, saudara. Tapi apa yang terjadi? Di awal tahun 1965, atas desakan PKI, Partai Murba dibubarkan. Pokoknya yang lawan PKI semua dibubarin, saudara. Kenapa FPI dulu nggak dibubarin? Belum lahir. Belum lahir. Kalau udah lahir, jangan-jangan nomor 1 dibubarin. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Ada yang nanya protes, mana PKI Gasamu? Wah, dulu PKI ada, mana FPI? Jawab, kan gue belum lahir, goblok. Betul? Ya kalau FPI udah lahir gak ikut berjuang, lu boleh protes, betul? Gue masih dalam perut ibu. Itu gue berontak-berontak minta keluar. Anak keluar juga. Nah kan saya lahir Agustus 65. Dalam perut udah nyium PKI mau berontak nih. Udah nendang-nendang perut ibu nih. Umi keluarin, Mi, keluarin. Anu gue keluar juga. Untung gak dibunuh PKI. Takbir. Kira-kira jelas tidak? Akhirnya apa yang terjadi? Lanjut tahun bulan Juli tahun 1965. Udah nendang-nendang perut ibu nih. Umi keluarin, Mi, keluarin. Anu gue keluar juga. Untung gak dibunuh PKI. Takbir. Kira-kira jelas tidak? Akhirnya apa yang terjadi? Lanjut tahun bulan Juli tahun 1965. Catat baik-baik. Bulan Juli tahun 1965. PKI merasa sudah tidak ada yang melawan mereka. Nggak ada yang mampu jatuhkan mereka. Dan akhirnya 2000 buruh petani didatangkan dari mana-mana, diberikan latihan militer di Halim, sudah. Halim dari sini tinggal ngeker nih. Betul? Mereka dibawa ke Halim, mereka dilatih. Bagaimana cara lempar granat? Bagaimana cara ngokang senjata? Bagaimana cara melakukan penculikan? Bagaimana cara melakukan penyergapan? Dan seterusnya. 2000 kader PKI dilatih di Halim atas izin presiden. Bukan latihan liar. Presiden yang izin. Ustadz Abu Bakar Bashir dituduh melakukan latihan perang, 18 tahun penjara. Karena dianggap tidak izin pemerintah, saudara. Kalau PKI langkahnya hati-hati. PKI licik. Mereka pemain politik luar biasa, saudara. Mereka mainkan itu politik dengan licik luar biasa. Sebelum mereka melatih pasukannya, mereka minta dulu putusan dari presiden. Dapat, mereka latih, saudara. Bulan Juli, Agustus, September, tanggal 30 September pagi, saudara, Barisan Tani Indonesia, barisan taninya PKI, saudara, dan saudara, yaitu perempuan-perempuan PKI, wanita gerwani, saudara,
rame-rame melakukan demonstrasi di depan istana. Demonstrasi untuk mengalihkan perhatian, saudara. Karena mereka sudah punya rencana yang luar biasa. Rencana apa? Malamnya mereka culik 7 jenderal, saudara. Mereka alihkan perhatian, mereka culik 7 jenderal. Bagaimana ceritanya? Nanti akan diputar filmnya, saudara. Jadi saya nggak ceritakan lagi yang tahun 65 kemarin, saudara. Jadi sebelum 65 saja, saya tanya, PKI udah jahat tidak? Jawab yang kompak, jahat tidak? Biadab tidak? Bajingan tidak? Ditambah dengan pengkhianatan tahun 1965. Tolong dicatat. Bagaimana nasib NU, saudara? Ini yang tadi Kiai Mufid ceritakan, saudara. Begitu jenderal-jenderal diculik, saudara, Anda tahu yang terjadi apa? Yang terjadi adalah NU dengan GP Ansorja, saudara, yaitu melakukan demo mengecam pengkhianatan PKI. Demo, cuman demo. NU demo di beberapa kota, saudara, menolak kekejaman PKI, menolak kebiadaban PKI. PKI nggak terima, saudara, nggak terima. Apa yang dilakukan kemudian, saudara? Anak-anak Ansor di Banyuwangi tidak kurang dari 65 orang. Mereka tipu, mereka undang, katanya ada tabligh akbar. Hadir di tabligh, mereka diracuni, kemudian disembelih satu persatu, saudara. Enggak sampai di situ, saudara. Di mana-mana kota, mana toko NU dibunuh, mana toko Banser dibunuh, saudara. Akhirnya, saudara, Ansor ngamuk dari Sabang sampai Merauke. Mereka semua turun ke jalan dan akhirnya di mana-mana NU dan PKI bentrok nasional. Dan yang diculik bukan NU saja, orang-orang mantan-mantan Masumi, tokoh-tokoh Muhammadiyah, tokoh-tokoh Sarekat Islam, tokoh-tokoh Persis, semua habaib pun tidak sedikit yang diculik, saudara, dibunuh oleh mereka. Biadab. Begitu NU bergerak di seluruh Indonesia, saudara, ditopang oleh ormas-ormas lain. Di mana-mana terjadi bentrok, terjadi perang antara umat Islam dengan PKI, dan alhamdulillah Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam. Berdasarkan data, 1 juta orang PKI dibunuh, saudara. Tapi jangan Anda pikir NU nggak banyak yang dibunuh. Ribuan orang NU dibunuh, saudara. Ratusan kiai dibunuh, saudara. Nah, kalau ada yang bilang, Beb, nggak adil dong, masa NU cuma ribuan, ini sampai 1 juta. Yang gak usah cerita, kan 1 kiai balas 1000 orang. Bunuh 1 kiai, kita bunuh berapa? 1 kiai bunuhnya berapa? Jadi kalau ada 1000 kiai, 1 juta. Jangan begitu perang udah kalah, saudara, sekarang teriak kita dizalimi, kita dibantai, pala lu bomenyan. Udah kalah lu bilang dizalimi, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Saya tanya, saat itu kezaliman atau perang? Kita berbuat zalim atau perang? Perangnya nyerang atau bela diri? Takbir! Udah kalah, saudara. Lapor ke Amerika, lapor ke Komnas HAM, kami dizalimi. Cengeng. Ke anak kecil habis berantem kalah, ngadu, mak kalah. Cengeng. Betul? Betul? Kalau lu berani, lu balas, gue siap. Lu jual, gue borong. Betul? Saya mau tanya, siap perang lawan PKI? Siap hantam PKI? Takbir! Insyaallah. Baik, kesimpulannya saya tanya semua. Kalau gitu PKI licik tidak? Jahat tidak? Bajingan tidak? Apa PKI pernah berjuang untuk memerdekakan Indonesia? Apa PKI punya jasa kepada Indonesia? Yang melakukan teror kepada pejabat siapa? Yang teror kepada ulama siapa? Yang teror kepada pesantren siapa? Yang merusak kita-kita kemerdekaan siapa? Yang jadi budak asing siapa? Yang menghancurkan agama siapa? Kalau begitu, saudara, PKI biarkan atau lawan? Diamkan atau ganyang? Takbir! Insya Allah. Sekarang pakai lapor, saudara. Ini LSM komprador dari Komnas HAM-nya sampai setara institut, saudara. Rame-rame minta kepada presiden agar minta maaf kepada PKI. Ini dia mulut lu bojengkol ngomong. Udah gitu presidennya culun lagi.
Bukan langsung aja tolak. Kenapa sih? Pakai iya ya, dirapatkan dulu. Iya. Begini nih susahnya kayak kalau punya presiden tukang mebel begini nih. Iya musuh. Saudara kita disuruh minta maaf pakai mikir. Iya. Ini dia kadal kebon. Kira-kira saya sampaikan jelas gak? Apa? Saya udah capek, lu bangun atau ceramah nyambut. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Mau tahu lanjutannya? Mau tahu lanjutannya? Tonton filmnya. Habis ini nonton filmnya, lu jangan pulang lu. Mau pulang gue doain biar bisul di pantat. Tapi kalau duduk bukan, ini cerita supaya kita tahu cerita sejarah kita. Nah ada pertanyaan, Habib, kenapa anak muda sekarang banyak yang nggak tahu? Perhatikan baik-baik sebelum saya akhiri, saudara. Begitu reformasi tahun 1998, saudara, satu film tentang pengkhianatan G30 SPKI yang biasanya diputar oleh TVRI setiap tanggal 30 September saat ini dilarang, tidak diputar lagi. Berarti ada yang takut boroknya dibuka. Betul? Ada yang takut boroknya dibuka, saudara. Yang kedua, saudara, dulu saya sekolah SD, SMP, SMA. Kalau saya belajar sejarah nasional Indonesia, selalu dicantumkan pengkhianatan PKI. Tapi hari ini dalam buku sejarah pengkhianatan PKI dihapus, saudara. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Berarti ada tangan-tangan di belakang kekuasaan yang sengaja menghapus sejarah soal pengkhianatan PKI. Betul? Betul? Nggak sampai begitu. Yang ketiga, saudara, dulu orang kalau mau jadi pejabat diperiksa dulu pandangannya tentang PKI, saudara. Kalau ada keterlibatan dengan PKI, nggak boleh dia jadi anggota DPR, nggak boleh dia menjadi pejabat publik, saudara. Tapi begitu reformasi 98, saudara, aturan tersebut dihapus sehingga anak-anak PKI rame-rame masuk ke partai, rame-rame jadi anggota DPR. Saya ditanya, Habib, ini kan hak asasi manusia. Yang salah kan bapaknya, bukan anaknya. Kalau bapaknya yang berontak, kenapa anaknya nggak boleh jadi pejabat? Jawab jangan. Jawab jangan. Jawabnya mudah. Ya, kami dari FPI sangat menghormati hak asasi manusia. Dan kami juga mengakui tidak ada dosa keturunan. Bapaknya yang bersalah, anak tentu tidak salah. Dan kami dari FPI tidak keberatan anak-anak PKI tersebut untuk jadi pejabat, untuk jadi anggota DPR RI. Saudara, kami enggak keberatan. Dengan satu syarat, jangan lagi dia usung ideologi komunis. Jangan lagi coba-coba dia sebarluaskan komunis. Dan jangan coba-coba dia banggakan PKI. Sebab kalau dia menjadi pejabat publik, menjadi anggota DPR RI, kemudian dia sebarluaskan kembali ideologi komunis, dia sebarluaskan kembali lambang-lambang PKI, tentu umat Islam wajib menolak kehadiran mereka. Betul? Takbir. Buktinya mari kita lihat, saudara. Ciptaning Ripka Ciptaning, saudara, masuk ke PDIP, ikut pemilihan legislatif, dan masuk jadi anggota DPR, saudara. Bahkan menjadi ketua salah satu komisi, saudara. Anak PKI. Setelah dia masuk, apa dia bikin buku, saudara? 2 buku dia buat. Yang pertama judulnya, Aku Bangga Jadi Anak PKI. Nggak puas, bikin lagi buku kedua. Apa judulnya? Anak PKI Masuk Parlemen. Dia ledek kita semua, saudara. Dia ledek kita semua, saudara. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Saat ini tidak kurang dari 80 orang mantan anak-anak PKI jadi anggota DPR, saudara. Hati-hati. Hati-hati. Kalau mau tahu namanya tuh tanya Ustadz Alfian Tanjung. Semua namanya ada di kantong Ustadz Alfian, saudara. Jadi biar Anda tahu, saudara, ini negara kita dalam bahaya. Kalau PKI udah masuk jadi PNS, PKI udah masuk jadi pejabat, PKI udah masuk lagi jadi legislatif. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Bahaya tidak?
Dan ingat, mereka kuat, saudara. Kalau mereka nggak kuat, nggak nantinya Jokowi kebingungan. Jokowi bingung karena lemah, ditekan oleh mereka. Minta maaf kau kepada PKI, minta maaf kau kepada PKI. Nah, saya mau tanya semua yang ada di sini, apa perlu kita minta maaf kepada PKI? Haram kita minta maaf kepada PKI. Kok kita minta maaf kepada penjahat, kepada bajingan yang menghabisi orang-orang tua kita? Kepada Presiden Jokowi kita berikan peringatan, jangan coba-coba kau minta maaf kepada PKI. Jangan sekali-kali kau minta maaf kepada PKI. Kalau kau minta maaf kepada PKI, maka kita turunkan rame-rame Jokowi dari jabatannya, saudara. Takbir, siap revolusi, siap turunkan presiden, siap ambil alih kekuasaan, siap ganyang PKI. Takbir, sallu ala Nabi. Kalau ada yang bertanya, Habib, kenapa kita harus begitu keras menolak presiden untuk minta maaf? Kenapa? Satu, catat baik-baik, saudara. Kalau Presiden Jokowi sampai minta maaf kepada PKI atas nama negara, satu, berarti PKI tidak salah, saudara. Berarti PKI tidak salah. Dan kedua, kalau PKI tidak salah, berarti NU yang salah. Berarti kiai-kiai yang dibunuh itu salah semua, saudara. Berarti GP Ansor Banser salah. Berarti Masumi, Muhammadiyah, Syarikat Islam semua salah. Berarti tentara dan polisi juga salah, sudah. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Saya mau tanya, yang salah NU atau PKI? Banser atau PKI? Muhammadiyah atau PKI? Masumi atau PKI? Kiai atau PKI? Tentara atau PKI? Polisi atau PKI? Takbir. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, kalau negara minta maaf kepada PKI, saudara, berarti PKI tidak salah. Kalau PKI tidak salah, berarti PKI berhak mendapatkan rehabilitasi. Ini yang ketiga. Apa arti rehabilitasi? Nama baik PKI harus dikembalikan, diumumkan secara resmi. Konsekuensinya partai PKI harus hidup kembali. Kurang ajar tidak? Yang keempat, nggak sampai di situ, seluruh aset PKI yang pernah dirampas oleh negara tahun 65 harus dikembalikan kepada PKI, termasuk kantor-kantornya, tanah, rumah, dan lain sebagainya, saudara. Yang kelima, nggak sampai di situ, selain ada rehabilitasi, harus ada kompensasi. Apa kompensasinya? PKI sudah masang harga saat ini. Kalau nanti pemerintah Indonesia sudah minta maaf, maka setiap keluarga PKI, setiap anggota PKI harus dapat ganti rugi 1 miliar. Saudara, kalau tercatat tahun 1965 bahwa PKI beranggotakan 3 juta orang, 3 juta orang kali 1 juta harus berapa? Kali 1 miliar, maaf. 3 juta kali 1 miliar berapa? Berapa? 3.000 triliun. 3.000 triliun, saudara. Kira-kira PKI bisa bangkit gak? Setiap satu orang PKI dapat 1 miliar, yang setengah miliar diambil, yang setengah miliar bagi-bagi tetangga. Besok nusuk PKI ya. Kira-kira pemilu menang gak? Menang gak? Bisa menang lagi, saudara, karena masyarakat kita masih banyak yang dikasih duit dia pilih, saudara. Betul? 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 Bahaya tidak? Lalu kalau PKI yang berkuasa menang lagi bagaimana? Hati-hati, pengkhianatan tahun 48 dan pengkhianatan tahun 65 akan terulang kembali, saudara. Jelas tidak? Jelas tidak? Masih ada konsekuensi ke-6, nggak sampai di situ, saudara. Kalau PKI tidak salah, berarti tentara salah. Kalau begitu, seluruh tentara yang terlibat dalam pemberantasan PKI harus diajukan ke pengadilan hak asasi manusia. Karena itu para tentara dan para polisi yang tahun 65 pangkatnya masih tamtama prajurit, saudara, semua yang membasmi PKI dapat penghargaan Satya Lencana. PKI tinggal buka di Mabes Polri atau buka
saudara, digelangkap Mabes TNI, saudara, untuk melihat tahun 65 siapa saja prajurit yang dapat Satya Lencana, lengkap namanya dan alamatnya, semuanya akan diajukan sebagai pelanggar HAM dan harus diadili serta Hakudus hukum sebagai penjahat perang, saudara. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Makanya tentara polisi jangan diam. Kalau ada berita-berita mereka melakukan gerakan, tentara harus bicara, polisi harus bergerak, harus dicegah, nggak boleh dibiarkan gerakan PKI bangkit kembali. Betul? Takbir! Siap bela TNI, siap bela polisi, siap ganyang PKI. Takbir! Yang ketujuh, bukan TNI saja, NU juga penjahat perang, saudara. Berarti kiai-kiai NU yang saat ini memimpin pondok-pondok pesantren, yang saat ini usia mereka ada yang 69 tahun, 70 tahun, 75 tahun. 50 tahun yang lalu mereka pemuda-pemuda Ansor. 50 tahun yang lalu mereka komandan-komandan Banser, saudara. 50 tahun yang lalu mereka semua ikut terlibat perang melawan PKI, saudara. Artinya kalau pemerintah minta maaf kepada PKI, saudara, maka kiai-kiai NU, orang-orang tua di NU, sepuh-sepuh di NU, semuanya harus diseret ke pengadilan HAM sebagai penjahat perang. Saya tanya, kurang ajar tidak? Saya mau tanya, apa Anda redho kiai Anda diseret sebagai penjahat perang? Apa Anda ridho? Apa Anda rela? Saya punya orang tua, saya punya kakek, saya punya datuk, semua terlibat di dalam perang melawan PKI, saudara. Ya, berarti nenek-nenek kita, kakek-kakek kita, datu-datu kita, semuanya penjahat, semuanya harus diadili. Kurang ajar, biadab, iblis. Insya Allah, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Saudara, makanya Kiai Haji Hasyim Muzadi, mantan ketua umum PBNU, dengan tegas menyatakan, saudara, kepada Habib Muhsin bin Ahmad Al-Attas dan kepada kita semua, apa beliau bilang? Habib, kalau pemerintah sampai minta maaf kepada PKI, ya kita bubar-bubaran, bubar siki, bubar kabeh, bargi barbe, bubar siki, bubar kabeh. Dan Kiai Haji Saudara Solahuddin Wahid Kussolah dari Tebu Ireng, saudara, juga menyatakan kalau pemerintah sampai minta maaf kepada PKI, berarti pemerintah menyakiti seluruh warga NU, bahkan menyakiti seluruh perasaan umat Islam. Betul? Betul? Maka itu saya tanya, kalau gitu minta maaf kepada PKI bahaya tidak? Bahaya tidak? Jokowi, Presiden, ada urusan apa kau korek-korek lupa lama? Presiden, ada urusan apa kau mau ungkit-ungkit permusuhan lama? Urus saja ini negeri yang sudah maaf, biarkan mereka berlalu. Betul? Anak-anak PKI, anak-anak PKI, kita tidak pernah mengebiri hak Anda. Kau mau jadi pejabat silakan, kau mau jadi pegawai negeri silakan, kita terbuka. Apalagi kalau kau mau jadi santri, mau jadi ustadz, mau jadi kiai. Betul? Betul? Saya mau tanya, kita siap terima tidak? Siap terima tidak? Tapi stop, jangan lagi kau usung ideologi komunis, jangan lagi kau hidupkan PKI, jangan lagi kesalahan orang tuamu kau ulangi. Cukup, jangan buka luka lama, jangan bikin gaduh, jangan bikin rusak ini negeri. Betul? Takbir. Presiden kok mikirnya mundur ke belakang bukan maju, karena jidatnya nongkrong ke belakang, jadi mikirnya sono dulu. Kira-kira jelas gak? Makanya kita doain, mudah-mudahan presiden gak minta maaf. Amin. Aminnya yang ikhlas. Amin. Mudah-mudahan Jokowi gak minta maaf kepada PKI. Mudah-mudahan Jokowi dapat taufik dan hidayah. Mudah-mudahan Jokowi tetap dekat dengan umat Islam, tetap menjaga persatuan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Sebab bersampai kiai-kiai kita diseret ke pengadilan, saya mau tanya, siap perang enggak? Siap perang enggak? Siap bela NU? Siap bela Banser? Siap bela Muhammadiyah? Jadi NU Muhammadiyah ini orang-orang tua kita. Kalau besok sampai PKI bangkit, NU Muhammadiyah minggir dulu, biar kita FPI yang mudaan, yang mau ngerasain. Betul?
Takbir! Takbir! Siap kanyang PKI, siap habisi PKI, siap perang lawan PKI. Andai kata PKI di backing oleh negara, siap lawan negara. Di backing oleh presiden, siap lawan presiden. Di backing oleh negara Cina, di backing oleh negara Rusia, siap lawan mereka. Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Dulu Banser sudah berjasa tahun 65. Nah, Banser istirahat dulu. Giliran kita rame-rame yang lawan. Setuju gak? Setuju gak? Punya golok, punya barang, punya celurit, betul? Punya, lu jangan jawab. Ada Kapolres, lu jawab diketarain loh. Nah, ini ditangkap. Kalau punya ginian jangan ngomong-ngomong. Nah, kalau punya golok boleh ngomong, betul? Saya mau tanya, punya golok, punya barang, punya celurit, siap diasah, siap diangkat, siap jihad. Takbir! Ada yang nanya, Beb, nanti senjatanya dari mana? Tenang aja, Kapolres yang kasih. Nanti kalau PKI berontak maksudnya. Kalau PKI berontak. Karena bukan apa-apa kalau PKI berontak. Yang pertama kali dipotong polisi loh, Pak. Benar, tentara sama polisi yang pertama kali dipotong. Betul? Betul? Nah, kalau Kapolres nggak mau dipotong, kasih kita aja senjata. Kita yang perang. Betul? Setuju tidak? Setuju tidak? Hidup Islam, hidup Islam, hidup Indonesia, hidup NKRI, hidup NU, hidup Muhammadiyah, hidup Islam, hidup TNI, hidup polisi. Takbir! FPI, FPI, PKI, PKI. Takbir! Takbir! Alhamdulillah. Ayo, ayo, ganyang PKI, ganyang PKI sekarang juga. Yang semangat, ayo, ayo, semua lagi. Ayo, ayo, ganyang PKI, ganyang PKI sekarang juga. Takbir! Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, itulah yang saya mau sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Taib, saudara, saya mau tanya dulu semua nih. Sekali lagi nih, serius nih sebelum kita tutup nih. Kira-kira yang saya jelaskan pada malam hari ini tentang PKI jelas tidak? Paham? Ada yang rekam? Kasih lihat saudaranya yang gak hadir ini malam. Atau lempar, sebar di YouTube rame-rame semua. Biar umat Islam tahu, betul? Betul? PKI pahlawan atau pecundang? Pahlawan atau bajingan? Jadi sekali lagi tuh, PKI bukan pahlawan, tapi baji, bahkan pengkhianat. Alhamdulillah. Nah, baiklah. Sebagai penutup, untuk memperkuat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kita, untuk membangkitkan semangat juang kita lawan musuh-musuh Islam, baik liberal maupun PKI. Nih nanti insya Allah kalau ada episode kedua, kita akan jelaskan hubungan liberal sama PKI. Mau tahu? Mau tahu? Bikin lagi tabletnya. Modalnya dari mana? Imam DKI lagi. Iya, insya doain biar Habib Muhsin bin Zaid rezekinya makmur, banyak, halal, berkah, biar tiap hari bisa bikin tablet. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kapan waktu kita ketemu, kita jelaskan apa hubungan liberal dengan PKI. Betul Habib Muhsin tadi, beda tipis. Beda tipis. Liberal ya PKI, PKI ya liberal. Dia juga Sami Mawon. Nah, cuman bagaimana jelasinnya? Itu perlu 2 jam lagi ceramah. Insyaallah. Nah, nanti kita ada Maulid, jangan lupa. Peringatan Maulid di DPP FPI tahun ini insya Allah jatuh tanggal 23 Desember malam 24, dan di tempat ini tanggal 24 Desember malam 25. Jadi 2 kali nih, dari Petamburan kita kemari. Siap hadir? Siap hadir? Takbir! Nah, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Nah, sekarang kita minta tim hadroh untuk membacakan qasidah
tentang ciri-ciri aswaja. Setuju tidak? Nah, jadi saya minta nanti begitu dibaca ciri-cirinya kita dengerin. Kebab itu pelajaran. Oh, aswaja begitu. Oh, aswaja begini. Mau tahu tidak? Nah, nanti dibacakan. Nah, tapi ingat, begitu kata ciri-ciri aswaja, kita rame-rame. Ciri-ciri aswaja. Setuju tidak? Setuju tidak? Ayo, dan sekaligus silakan panitia, kalau ada ingin mengambil amal dari jamaah sekalian, silakan. Siap untuk mengeluarkan infak untuk perjuangan? Siap tidak? Siap tidak? Jadi ada yang bilang begini, FPI dananya dari asing tuh. Saya bilang benar, dari asing. Asing mana? Orang Cawang. Nah, tiap hari kita nanggok dibilang dari asing. Betul? Betul? Takbir. Sallu ala. Mau oleh-oleh buat pulang? Mau oleh-oleh buat pulang? Betul? Nanti sampai rumah direnungkan. Setuju? Setuju. Kita kemarin lebaran apa? Lebaran apa? Lebaran haji. Berarti ingat kisah Nabi Ibrahim. Dulu Nabi Ibrahim ada 300 patung lebih. Patung lebih nih. Patung-patungnya Masya Allah nih. Dihancurin sama Nabi Ibrahim. Sendirian. Sendirian. Gimana? Rame-rame apa sendiri? Banyakkah patungnya? Banyakkah patungnya? Nah, saya mau tanya, umat Islam di Jakarta ada berapa? Ada berapa juta? Ada berapa juta? Ada 10 juta? Kok patung PKI ada ya satu? Hus, saya nggak suruh hancurin, merenung. Pak Kapolres catat suruh merenung Pak Kapolres. Untung patungnya bukan di Jakarta Timur Pak Kapolres. Ayo, bisa mikir gak? Dulu zaman Nabi Ibrahim patungnya dikit atau banyak? Banyak. Yang hancurin siapa? Nabi Ibrahim rame-rame sendiri. Berarti Nabi Ibrahim sendirian bisa ngancurin patung banyak. Betul? Betul? Kira-kira kalau ada patung PKI umat Islam di Indonesia jutaan, bisa gak? Bisa gak? Tapi kok nggak hancur-hancur? Saya nggak nyuruh loh Pak. Saya cuma merenung. Nah, dan masing-masing lu renungin dah di rumah. Setuju? Nah, kebetulan Kiai Ahmad Sobri Lubis kemarin habis mimpin delegasi ke DPR RI tadi siang. Nah, ini pimpinan DPR mengatakan pokoknya kalau ada baju lambang PKI dan lain sebagainya mau ditindak, lapor ke DPR. Kan begitu? Nah, makanya sekarang ini saya sebagai imam besar FPI menginstruksikan kepada DPP FPI, foto itu patung tani PKI, laporkan ke DPR. Kita lihat DPR mau kerja apa enggak. Sebab lambang PKI tidak boleh, saudara, tidak boleh disebarluaskan, tidak boleh ada di Republik Indonesia. Kenapa? Satu, melanggar TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Dua, melanggar KUHP pasal 107. Nah, pasal 107 ada A, B, C, D, dan E. Itu ancamannya dari 12 tahun sampai 20 tahun penjara, saudara. Nah, jadi nggak boleh dibiarkan. Ada undang-undang, ada KUHP-nya, saudara. Itu patung-patung PKI kok. Itu memperingati waktu PKI sedang kuat-kuatnya dengan angkatan kelima. Itu angkatan PKI, saudara. Kenapa DPR diam? Nah, maka itu kita minta DPP FPI secara resmi tulis surat ke DPR RI agar patung tersebut dirubuhkan. Setuju? Atau bedilnya diganti sama pacul. Bedilnya diganti dengan pacul. Pistolnya diganti dengan atau diganti dengan sekuk. Setuju? Setuju? Takbir. Pakai prosedur. Nah, kalau prosedurnya mampet, pet, nah kan kita empat tuh. Tiru lagi Nabi Ibrahim. Kalau mau tiru Nabi Ibrahim gak usah pakai rapat. Nabi Ibrahim gak pakai rapat. Betul? Betul? Lu mau tiru Nabi Ibrahim rapat, ditangkap polisi, ditanya siapa yang mimpin rapat, jawab Habib Muhsin Pak. Ditangkap Habib Muhsin. Kalau mau ngerubuhin kayak Nabi Ibrahim jangan pakai rapat. Setuju? Paham? Ngerti? Takbir.
Sallu ala nabi. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lina YouTube channel.